Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Adam, unit kerja SD Impres Ganting. Kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul menyusun rencana program sekolah yang berbasis data. Perencanaan berbasis data adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan isu atau tantangan yang sedang dihadapi. Sumber data yang dimaksud adalah rapor pendidikan. Siapa yang terlibat dalam menyusun rencana program sekolah yang berbasis data? Tentunya yang terlibat adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, yang kedua guru, yang ketiga komite sekolah, dan yang keempat pejabat fungsional. Penyusunan rencana program sekolah itu dilaksanakan dalam bentuk rapat dengan agenda penyusunan program sekolah berbasis data. Ada 3 tahap dalam menyusun perencanaan berbasis data, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua refleksi, dan yang ketiga benahi. Tahap identifikasi yaitu mengidentifikasi capaian terendah di setiap indikator pada rapor pendidikan. Dari hasil identifikasi rapor pendidikan SD Impres Ganting, indikator terendah yang menjadi indikator prioritas rekomendasi adalah kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran. Tahap kedua, refleksi. Pada tahap refleksi ini, peserta rapat akan mendiskusikan indikator akar masalah, yaitu indikator lain atau subindikator yang memengaruhi capaian indikator prioritas. Indikator prioritas masalah di SD Impres Ganting adalah indikator kompetensi numerasi dan indikator kualitas pembelajaran. Indikator lain sebagai akar masalah dari indikator kemampuan numerasi adalah kompetensi pada domain geometri, kemudian kompetensi pada domain bilangan, dan kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Kualitas pembelajaran, indikator yang menjadi akar masalah yaitu metode pembelajaran, penerapan praktik inovatif, dan refleksi atas praktik mengajar. Ketiga, benahi. Pada tahap benahi terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, program benahi, yaitu program yang dapat meningkatkan capaian indikator akar masalah. Program benahi untuk membenahi kemampuan numerasi, yaitu 1.
peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain geometri. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Dan yang ketiga, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain data dan ketidakpastian. Sedangkan program benahi pada kualitas pembelajaran terdiri dari beberapa domain, yaitu yang pertama, domain indikator metode pembelajaran. Program benahi pada indikator pembelajaran adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Kemudian domain yang kedua yaitu domain indikator penerapan praktik inovatif. Program benahi pada indikator penerapan praktik inovatif adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penerapan praktik inovatif. Kemudian yang ketiga, refleksi atas praktik mengajar. Program benahi pada indikator refleksi atas praktik mengajar adalah peningkatan kompetensi GTK untuk melaksanakan aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran. Bagian kedua pada tahap benahi yaitu inspirasi kegiatan benahi. Inspirasi pada kegiatan benahi ini adalah kegiatan sebagai langkah konkret dari program benahi. Pada kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran, ada beberapa inspirasi benahi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten numerasi domain geometri, bilangan, serta data dan ketidakpastian. Yang kedua, satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang bilangan yang berkaitan erat dengan kemampuan geometri, bilangan, serta data dan ketidakpastian siswa secara keseluruhan. Yang ketiga, satuan pendidikan meningkatkan kemampuan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang keempat, satuan pendidikan mengembangkan dan mengimplementasikan praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang kelima, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait refleksi untuk inovasi pembelajaran. Kemudian yang keenam, satuan pendidikan mengembangkan dan mengimplementasikan praktik pembelajaran inovatif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
dan karakteristik siswa dengan berdasarkan refleksi. Kemudian yang ketujuh, satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran untuk mendukung seluruh kegiatan yang diprogramkan satuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan secara spesifik yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan akan dituangkan ke dalam rencana tahunan sekolah, yaitu yang pertama, GTK mengembangkan diri terkait numerasi melalui PMM. Yang kedua, pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar numerasi secara efektif dengan melaksanakan diklat mandiri baik secara luring maupun daring. Yang ketiga, workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode atau strategi pembelajaran di semua kelas. Yang keempat, pelaksanaan supervisi pembelajaran semua guru di sekolah. Yang kelima, berbagi praktik baik antar guru di satuan pendidikan yang difasilitasi oleh komunitas belajar. Yang keenam, workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran bagi semua guru. Yang kedelapan, workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode atau strategi pembelajaran. Demikian praktik baik yang telah kami lakukan. Semoga praktik baik ini dapat menjadi bahan referensi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.